Pernahkah kalian merasa dunia ini makin hari makin aneh? Kayak nonton serial TV yang episodenya makin lama makin bikin pusing kepala, plotnya makin berantakan, karakternya makin gak terduga, dan efek visualnya. Ya, sayangnya itu nyata. Selamat datang di masa depan, atau lebih tepatnya, mari kita intip transisi dari tahun 2025 menuju ke 2026. Sebuah periode yang disebut-sebut bakal jadi grand finale atau titik didih dari semua kekacauan yang kita rasakan sekarang. Ini bukan ramalan klinik, bukan juga omongan Mbah Dukun, tapi analisis berdasarkan data dan tren global yang sedang terjadi. Jadi, siapin kopi dan camilan yang banyak, karena kita akan bongkar rahasia di balik kekacauan global yang akan mengubah hidup kita selamanya. Sebelum kita bicara 2026, kita harus paham apa yang sedang terjadi di tahun ke-2025. Tahun ini adalah tahun transisi yang penuh ketegangan. Bayangkan, ini seperti suasana di ruang ganti sebelum pertandingan besar dimulai. Semuanya terasa sunyi, tapi di balik itu, semua orang sedang mengasah pedang. Di tahun 2025, kita melihat pola-pola yang mengkhawatirkan. Inflasi yang awalnya kita kira bakal reda, malah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi permanen. Kebijakan suku bunga yang berubah-ubah bikin pasar saham kayak roller coaster. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah 2025 akan menjadi tahun pecahnya perang besar? Kita melihat sumbu-sumbu pendek di Eropa Timur, Pasifik, dan Timur Tengah mulai mendekati gudang mesiu. 2025 adalah tahun di mana dunia bertanya-tanya, apakah diplomasi masih berguna, atau kita hanya menunggu satu orang salah menekan tombol, lalu kita masuk ke 2026. Jika 2025 adalah persiapan, maka 2026 adalah eksekusi. Bayangkan dunia ini seperti papan catur raksasa. Pion-pionnya adalah kita, tapi yang mainin bidaknya adalah para raksasa Amerika, Tiongkok, Rusia, dan pemain baru yang mulai unjuk gigi lewat aliansi BRICS Plus. Tahun 2026 bisa jadi momen di mana persaingan ini mencapai puncaknya. Bukan lagi sekadar perang dagang atau saling sindir di PBB. Kita bicara soal perebutan sumber daya strategis seperti mineral langka untuk baterai dan chip yang makin panas. Siapa yang menguasai rantai pasokan? Dia yang punya remote control dunia. Ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat fisiknya, tapi siapa yang paling cerdik memainkan strateginya. Ibarat panco otak. Siapa yang lengah sedikit saja, tatanan ekonominya bisa langsung rubuh. Tapi tunggu, sebelum kita lanjut, ada beberapa update panas yang baru saja terjadi di awal Januari tahun 2026 ini. Yang harus kalian tahu, situasi dunia bukan lagi sekadar tegang, tapi sudah mulai menunjukkan pergeseran nyata. Pertama, lihat apa yang terjadi di Iran. Laporan terbaru minggu ini menunjukkan nilai tukar rial Iran jatuh bebas, memicu aksi massa besar-besaran yang arahnya mulai disebut sebagai embrio revolusi baru. Ini bukan cuma masalah lokal, karena lonjakan premi risiko di sana langsung bikin mata uang Asia termasuk. Rupiah kita tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat di pekan kedua 2026 ini. Kedua, dari ajang Davos 2026, World Economic Forum baru saja merilis laporan yang bikin merinding. Mereka menempatkan konfrontasi geoekonomi dan dampak negatif AI sebagai risiko global terbesar nomor 1 tahun ini. Bayangkan, tahun lalu risiko AI masih ada di urutan bawah. Sekarang dia melesat ke puncak karena munculnya agen AI otonom yang mulai sulit dikendalikan manusia. Dan yang paling bikin geger, aliansi BRICS benar-benar nggak main-main soal dedolarisasi. Per Januari tahun 2026 ini, 9 negara ASEAN kabarnya sudah mulai sepakat untuk menerima mata uang alternatif BRICS berbasis emas dalam transaksi dagang mereka. Di sisi lain, ketegangan di Pasifik makin nyata. Setelah muncul spekulasi invasi Cina ke gugusan pulau kecil dekat, Taiwan sebagai uji coba untuk melihat nyali pemerintahan Donald Trump yang baru kembali ke kursi presiden. Jadi, kalau kalian mikir 2026 itu masih lama, atau cuma teori, kalian salah. Kepingan-kepingan puzzle-nya sudah mulai jatuh, sekarang juga di depan mata kita. Dunia sedang benar-benar mendidih.
dan kita semua sedang menonton sejarah ditulis dengan tinta emas, atau mungkin dengan api. Sekarang kita ngomongin soal duit, sesuatu yang bikin dunia berputar, atau malah bikin kepala kita yang pusing berputar. Selama puluhan tahun, dolar Amerika itu ibarat jawara ring tinju ekonomi global. Semua orang pakai dolar, tapi di tahun 2026, sang jawara mulai kelihatan agak terengah-engah. Negara-negara lain mulai cari alternatif lewat fenomena dedolarisasi. Mereka bikin kesepakatan dagang pakai mata uang mereka sendiri. Apa dampaknya buat kita? Bayangkan kalau harga barang impor tiba-tiba jadi kayak roller coaster, nilai tabungan goyang, dan harga mie instan di warung sebelah tiba-tiba naik karena ketidakpastian nilai tukar. Kita mungkin akan masuk ke era di mana tidak ada lagi satu mata uang yang jadi pegangan utama, melainkan sistem ekonomi yang terpecah-pecah. Lanjut ke topik yang lagi panas-panisnya, kecerdasan buatan atau AI. Dulu kita nonton film Terminator dan mikir, itu kan cuman film sekarang. Coba lihat sekeliling tahun 2026, revolusi AI ini bakal makin gila-gilaan. AI bukan cuma mengubah cara kita bekerja, tapi bisa mengubah siapa kita. Pekerjaan yang tadinya butuh manusia, mungkin akan digantikan sepenuhnya. Di satu sisi, hidup jadi efisien. Tapi di sisi lain, jutaan orang mau kerja apa? Terus, bagaimana kalau AI jadi terlalu pintar? Bukan soal robot bawa senjata, tapi soal AI yang bisa memanipulasi informasi, mengontrol pasar saham, atau bahkan membuat keputusan besar tanpa kita sadari. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan menggantikan kita, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Kita harus jadi lebih bijaksana dari algoritma itu sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu medan perang lagi, media sosial. Di sini, senjatanya bukan peluru, tapi informasi, atau lebih tepatnya, misinformasi. Di tahun 2026, dengan bantuan AI yang makin canggih untuk membuat deepfake atau berita palsu, kita bakal ngalamin krisis kebenaran yang parah. Setiap orang bisa jadi sumber berita, tapi nggak semuanya jujur. Kepercayaan kita pada institusi, bahkan pada satu sama lain, bisa hancur lebur. Kalau kita sudah tidak bisa lagi sepakat tentang apa itu fakta, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang kita hadapi bersama? Kita akan terjebak dalam gelembung opini masing-masing sambil saling tuding di kolom komentar. Oke, setelah mendengar semua ini, mungkin rasanya pengen langsung pindah ke Mars. Tapi tunggu dulu, di tengah badai yang paling gelap sekalipun, selalu ada celah cahaya harapan. Manusia itu makhluk yang luar biasa tangguh. Sejarah membuktikan, setiap kali kita dihadapkan pada krisis besar, kita selalu menemukan cara untuk bertahan. Inovasi teknologi yang sama, yang menciptakan masalah, seperti AI, juga bisa menjadi kunci solusinya untuk menemukan obat penyakit atau energi bersih. Kesadaran kolektif, terutama di kalangan anak muda, sedang meningkat pesat. Harapan itu ada pada jutaan tindakan kecil yang kita lakukan bersama setiap hari untuk menciptakan perubahan dari bawah. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah 2025 dan 2026 akan menjadi awal dari akhir, atau justru menjadi awal dari sebuah era baru yang lebih baik? Jawabannya ada di tangan kita. Dunia memang sedang berada di titik didih, tapi air mendidih itu bisa untuk menyeduh kopi yang nikmat, atau bisa juga melukai jika kita tidak hati-hati. Kita tidak bisa menghentikan perubahan, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Caranya adalah dengan terus belajar, berpikir kritis, tidak mudah diadu domba, dan yang paling penting, peduli pada sesama. Masa depan memang tidak pasti, tapi satu hal yang pasti, kita semua akan melewatinya bersama-sama. Jadi, jangan lupa pegangan yang erat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di Ensiklopedia. Kalau kalian punya pandangan lain tentang apa yang akan terjadi di tahun 2026, yuk kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah penasaran dan tetaplah waspada.